Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Daman Fauzi dengan NPM 211505601. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana topologi atau apa namanya? Bentuk jaringan dari Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Uji Kelayakan Jaringan Lokal Universitas Jenderal Sudirman untuk mengatasi VoIP atau Voice over Internet Protocol. Jadi di sini ada abstraknya yang mana intinya itu menguji seberapa layak jaringan dari Universitas Sudirman itu yang dilihat dari besaran bandwidth dari jaringan yang telah dibuat untuk menggunakan fitur VoIP itu tadi. Nah, yang mana dicek dari jitternya dan juga ping yang paling kuat itu berapa. Oke, langsung aja di sini kita langsung ke pendahuluan aja. Di sini disebutkan bahwa unsur itu sendiri memiliki unit-unit kerja yang tersebar. Jadi di unsur itu terbagi menjadi banyak gedung atau gedung-gedungnya terpisah. Nah, yang mana di sini disebutkan bahwa untuk berkomunikasi antar unit kerja tersebut atau antar gedung tersebut masih menggunakan teknologi PSTN atau teknologi untuk saling bertelepon itu masih menggunakan PSTN, di mana untuk unsur itu sendiri telah memperbarui atau mengupgrade jaringan lokalnya atau bisa dibilang LAN yang mana sudah berbasis kabel serat optik yang apabila dipergunakan itu masih bisa untuk menggunakan fitur VoIP itu sendiri. Nah, akan tetapi sebelum memang diimplementasikan itu di sini sebutkan dicek terlebih dahulu apakah memang layak atau tidak, itu melihat dari jitter dan juga paket lossnya dan juga besaran bandwidth yang dihasilkan dari jaringan tersebut. Nah, di sini juga disebutkan bahwa jaringan lokal di unsur itu sendiri berbasis teknologi Ethernet, jadi berbasis nirkabel, yang mana Ethernet itu biasanya digunakan dalam teknologi LAN atau Local Area Network, di mana bentuk jaringannya di sini disebutkan ada dua, yaitu ada star dan juga ring. Nah, yang menghubungkan beberapa gedung di sini ada disebutkan node ekonomi dan sebagainya. Oke, di sini sedikit jelaskan teknologi VIP itu kayak teknologi komunikasi antar klien yang menggunakan internet protokol. Di mana dalamnya juga ada encoding, yaitu pada saat pengiriman sinyal suara, dan juga codec yang berfungsi untuk memecah suara tersebut. Nah, jadi sebenarnya fokus kita di sini adalah pembahasan topologi jaringan ini. Nah, itu kan sedangkan ya, jadi intinya kita akan membahas topologi ini, fokus kita tidak fokus ke VoIP itu sendiri. Nah, jadi di sini terlihat bahwa tadi disebutkan bahwa rancangan jaringan atau topologi jaringan ini menggunakan topologi star dan juga topologi ring. Nah, topologi star ini adalah jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam jaringan pusat ke jaringan node jaringan ke satu pusat ke setiap komputer terhubung langsung ke switch ini. Jadi dari pusat
langsung menyebar gitu, seolah-olah seperti bintang. Itu ada pusat dan juga ada ujung. Nah, ini pusat, ini ujung-ujungnya yang berupa switch ini. Nah, kemudian ada topologi ring atau di mana antar komputer, dari komputer sini mungkin bisa disebut switch ya. Jadi topologi ring itu adalah tipe jaringan di mana satu komputer ini terhubung ke dua jaringan yang mana membuat bentuk seperti ring. Nah, ini membentuk seperti ring, yang mana nanti sistem ini akan, dan misalkan ini datang dari informasi, kemudian ke sini, diteruskan ke sini, diteruskan lagi ke unit kerja selanjutnya menggunakan switch. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua topologi tersebut? Nah, keuntungan dari topologi SAR itu sendiri lebih mudah untuk dikelola dan juga diatur, dan juga terdapat kontrol sentral. Nah, ini sendiri kontrol sentral untuk memantau dan juga mengelola jaringan, dan juga salah satu dan apabila ada salah satu koneksi yang bermasalah, misalnya pasca sarjana ini pasca ekonomi ini bermasalah. Nah, jadi yang bermasalah itu ya cuma pasca ekonomi aja, yang lain itu tidak ikut terpengaruh. Akan tetapi kekurangannya itu adalah dari penggunaan kabel itu sendiri. Di sini terlihat penggunaan kabelnya itu cukup banyak, apalagi jika jarak dari pusat ke switch ini atau ke end user di sini adalah switch ini berjauhan. Bisa dibayangkan mungkin banyak sekali kabel yang harus digunakan, dan nah mungkin itu. Kemudian untuk topologi ring itu sendiri, keuntungannya adalah setiap komputer di sini memiliki akses yang sama ke jaringan, jadi setara itu antar switch ini atau antar komputer switch ini, dan tidak ada konflik atau tabrakan data. Dan jika ada koneksi yang bermasalah, jaringan akan masih dapat beroperasi. Akan tetapi untuk kelemahan topologi ring ini sendiri, nah apabila ada yang rusak, semisal switch ini ada yang rusak, maka jaringan yang lain itu tidak akan berfungsi, dan bisa dibilang juga akan susah untuk menemukan sumber masalah tersebut. Nah, itu kenapa ini apabila bersalah tidak berfungsi, karena topologi ring itu sendiri berjalan atau sifatnya itu berjalan searah. Kemudian selanjutnya di sini saya menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam penyusunan topologi ini. Baik, di sini pertama ada internet. Internet di sini berarti sebagai sumber jaringannya itu sendiri, yang mana diteruskan ke router ke dua Cisco katalis. Nah, dua Cisco katalis ini sebagai switch jaringan yang berfungsi itu sebagai pengaturan dan juga manajemen jaringan, yang mana ditujukan supaya jaringan yang ada di unsur ini bisa efisien dan juga terkelola dengan baik. Yang mana terlebih lagi switch Cisco Catalyst 3750G dan 3G12S dan juga 24TS ini sudah dibekali fitur CLI atau Command Line Interface, jadi bisa dikontrol dari
sana, yang mana juga bisa mengatur dari akses pengguna hingga fitur-fitur keamanan. Dan juga kedua switch utama ini sudah dilengkapi dengan fitur VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Nah, kemudian dari dua switch core utama atau yang terbesar ini juga disambungkan oleh kabel yang bernama Cisco Catalyst 3750 stacking cable. Nah, kabel ini merupakan kabel khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua switch ini. Jadi antara dua switch ini terhubung untuk melakukan pengolahan atau saling berbagi informasi, yang mana terhubung menggunakan teknologi stacking. Dapat dilihat dari switch utama ini terhubung ke beberapa switch dari unit-unit kerja. Nah, di sini susunannya itu star. Nah, di sini bentuk topologi starnya itu jadi di sini ke unit kerja FISIP dan seterusnya. Nah, ini ke setiap unit kerjanya ini menggunakan kabel serat fiber optik yang bernama 1000 base SX fiber optik. Nah, jadi ini adalah kabel yang berfungsi untuk jalur lewatnya jaringan untuk mencapai unit kerja itu sendiri. Nah, yang mana fungsinya itu memungkinkan untuk melakukan transfer data hingga 1 GB per second, dan juga kemampuan dari kabel jenis yang ini itu mampu mencapai hingga jarak 500 meteran, dan juga sudah mendukung untuk melakukan full duplex atau komunikasi secara dua arah maksudnya, dan juga sudah bisa digunakan untuk koneksi jaringan untuk fast Ethernet ataupun gigabit Ethernet. Nah, kemudian dari switch yang core yang ini itu dihubungkan ke topologi yang ring ini. Di sini digambarkan bahwa untuk mencapai sini itu menggunakan koneksi nirkabel ya. Ini ada garis putus-putus menggunakan bentuk access point yang bernama Ubiquiti Power Station Wireless. Nah, jadi perangkat ini adalah perangkat access point yang konteksnya outdoor, yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dari kabel jaringan. Di sini dapat lihat ini menghubungkan antara switch core dan juga topologi ring. Nah, jadi perangkat ini juga menggunakan standar kabel yaitu IEE 802.11g, yang jadi intinya itu Ubiquiti Power Station Wireless ini berfungsi untuk sebagai jembatan yang menyediakan fungsi bridge atau menghubungkan dua jaringan nirkabel yang terpisah dan memperpanjang jangkauan jaringan nirkabel. Nah, jadi bisa dibilang mungkin di unsur itu sendiri jarak antara gedung-gedung yang ini dengan gedung yang berada di sini cukup jauh. Jadi untuk efisiensi dan juga biaya menggunakan, jadi opsi yang dipakai oleh mereka ini menggunakan Ubiquiti Power Station 2 wireless ini. Jadi lebih hemat di segi anggaran mungkin. Switch ini itu tadi untuk kabel penghubung
Di sini jadi di sini ada dua Ubiquiti Power Station itu juga dihubungkan dengan kabel ini yang berwarna hijau. Nah, kabel itu dinamakan 100 base STP CAT5E. Nah, ini juga kabel fast Ethernet yang menggunakan tembaga atau STP Shielded Twisted Pair. Nah, jadi ini memungkinkan untuk koneksi hingga 100 Mbps. Nah, jarak transfernya itu terbatas, yaitu kisaran 100 meter. Nah, ini terhubung ini. Kemudian tadi belum disebutkan bahwa belum jelaskan juga tadi untuk switch-switchnya ini. Di sini switch yang digunakan oleh dalam topologi jaringan ini yaitu switch Linksys SFE 2000. Nah, switch ini biasanya digunakan untuk jaringan skala menengah hingga besar. Switch ini sudah menggunakan teknologi yang terkini, yang mana memungkinkan untuk pengaturan dan manajemen jaringan secara efisien, sama seperti yang core yang ini. Tetapi fungsinya lebih terbatas dibandingkan dari switch core ini, dan juga sudah dilengkapi fitur lain juga, jadi memungkinkan apabila ini juga menggunakan fitur VLAN karena ini core-nya sudah mendukung dan juga switch-nya juga sudah mendukung. Nah, di sini juga disebutkan bahwa di bawah ini Unsut juga menggunakan router vendor, jadi dia juga menyewa vendor untuk memberikan akses jaringan ke beberapa yang dikerjanya. Nah, di sini mungkin juga menggunakan fast Ethernet juga untuk terkoneksi ini yang warna kuning. Dan juga untuk router yang terhubung ini menggunakan kabel yang biru, yaitu 100 base TP, yang mana fungsinya itu atau biasa juga disebut gigabit Ethernet. Ini juga menggunakan tembaga sebagai media transmisinya, yang memungkinkan untuk melakukan transfer dengan kecepatan tinggi, yaitu bisa mencapai 1 Gbps gigabit per second. Dan juga jarak transfernya itu mencapai 100 meter. Nah, batas efisiennya mungkin kisaran 100 meter. Nah, jadi ini adalah topologi jaringan yang digunakan oleh Universitas Jenderal Sudirman, yang mana topologi ini juga ada kekurangan dan kelebihan sendiri, yang mana kalau dari sisi topologi star ini, apabila ada yang bermasalah di salah satu switchnya ini, itu tidak akan bermasalah. Nah, apabila yang di sini itu akan bermasalah karena antar dua ini saling berhubungan dan juga sifatnya itu saling meneruskan, misalkan dari farmasi, kesmas ke perikanan, kelautan, biologi, MIPA dan seterusnya secara sara. Dan apabila satu bermasalah, tentunya penyampaian pesan bisa mati, bisa gangguan atau sampai mati gitu. Jadi lumayan rumit apabila ada salah satu yang bermasalah. Dan sini ya topologi ini hanya berakhir di switch saja ya. Jadi mungkin kayak klien end user kayak komputer dan perangkat lainnya itu tidak disebutkan di sini ya, karena dari switch ini baru ke end user selanjutnya kayak itu laptop maupun komputer-komputer dari unit kerja ini. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.